Pohon pisang warisan Bang Fernandes ya. Ini masih banyak, mungkin pemiliknya nanam buat Bang Fernandes mungkin ya. Enggak mau bercanda ya kan, kita lanjut. Jadi jika tetangga, kalau kita mempunyai, ini contoh jika seseorang mempunyai sifat dengki atau iri, tetangganya beli mobil, wah kok wah itu udah ada mobil aja ya, pasti itu ini kok cepet kali ya dia beli mobil, uang dari mana itu ya kan. Pasti itu kalau orang iri. Udah nanti duduk di lapak.com. Udah aja, hai guys, duduk di sini, kita buka lapak.com dulu. Si kawan itu udah beli mobil baru nih, dari mana ya, kok cepet kali ya, bla 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 bla. Berusaha, berdoa ya kan, karena usaha tanpa berdoa itu sama dengan sombong, sedangkan doa tanpa usaha itu sama dengan bohong. Jadi kita omongin orang, kalau benar kita tidak mendapatkan pahala, kalau salah yang kita omongin itu kita mendapat dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Umi, come back to my channel. Umi kembali untuk membagi ilmu jariah. Tema kita hari ini, kita akan membahas tentang menjadi manusia versi terbaiknya Allah. Menjadi manusia versi terbaiknya Allah gitu. Kenapa Umi pilih tema itu? Karena Umi sendiri dan kita semua adalah manusia. Ya gitu, enggak, Umi bercanda. Jadi tema kali ini Umi pilih menjadi manusia terbaik di mata Allah. Karena jika kita ingin menjadi manusia terbaik di mata manusia itu sangat sulit dan sangat-sangat tidak bisa. Jadi manusia terbaik di mata Allah itu sangat mudah dan sangat gampang. Kenapa Umi bilang jika manusia ingin menjadi manusia terbaik di mata manusia? Kenapa nggak bisa, Umi? Pasti kalian bertanya begitu. Kenapa nggak bisa? Karena di mata manusia yang lain itu sesama manusianya pasti salah. Karena manusia itu tempatnya salah. Mereka ingin manusia A, B, C menuntut orang lain menjadi seperti yang dia inginkan. Makanya kita nggak bisa menjadi manusia yang terbaik di mata manusia gitu. Karena kita memang manusia tempatnya salah gitu. Tapi kalau di mata Allah bisa kita menjadi manusia yang terbaik. Contohnya kita bisa taat, bisa menjauhi nahi mungkar, ya menjauhi larangannya, berbuat apa yang dia suruh. Jadi kita udah menjadi yang terbaik di mata Allah gitu. Tapi kalau di mata manusia walaupun kita berbuat baik tetap aja salah. Sebelumnya Umi mau cerita nih, pemandangan di belakang Umi banyak pohon pisang dan alamnya sangat menyambut, suara-suaranya sangat menyambut, sangat menyatu dengan alam. Juga angin-anginnya sejuk. Ini pohon pisang warisan Bang Fernandes ya. Ini masih banyak, mungkin pemiliknya nanam buat Bang Fernandes mungkin ya. Enggak mau bercanda ya kan, kita lanjut. Nah, kalau kita menjadi manusia terbaik, versi manusia terbaik bagi Allah itu sangat mudah. Karena jika kita menjadi manusia terbaik versi manusia itu nggak mungkin, emang nggak ada. Pasti kita akan salah terus dan akan ada kurang terus. Karena kalau kita mengejar versi manusia, bukan versinya Allah, kalau versi manusia itu pasti kita akan selalu ada kurangnya, pasti akan ada salahnya, pasti, karena memang manusia tempatnya salah. Tapi kalau sama Allah, kalau versinya Allah kita mengejarnya, kita hanya perlu taat, mengikuti ajaran Allah dan ajaran Nabi, ya udah kita akan menjadi manusia terbaik versinya Allah. Manusia adalah ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya ciptaan dari makhluk-makhluk yang lain. Contohnya
Manusia diberikan akal buat mereka berpikir, sedangkan manusia juga diberikan hawa nafsu untuk kebutuhan mereka hidup, seperti nafsu makan, nafsu biologis, dan nafsu dan lain-lainnya. Sedangkan hewan tidak punya akal, tapi mereka juga mempunyai nafsu. Sedangkan malaikat mempunyai akal, tapi tidak mempunyai nafsu. Nah, makanya Allah ciptakan manusia sebaik-baiknya ciptaan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itu ada dalam surah At-Tin ayat 4. Dalam surah At-Tin ayat 4, di situ Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya ciptaan. Dengan akal manusia tersebut, manusia itu dapat tunduk dan patuh pada perintah Allah atau justru mengingkari yang telah Allah perintahkan. Sebagai manusia tentu kita ingin hidup aman dan damai serta mendapatkan ridho dari Allah. Niscaya Allah akan berikan pahala untuk kita yang menghindari dan berbuat apa yang diperintahkan Allah. Karena manusia itu tidak ada habis-habisnya dalam mengomentari, dalam berperilaku, dalam mendapatkan sesuatu. Jika udah dapatkan A, pasti ingin B. Jika B, pasti ingin C. Jika C, pasti ingin D, dan seterusnya. Jika mereka tidak ingin menjadi manusia terbaik versi Allah. Kalau mereka ingin menjadi manusia terbaik versi Allah, pasti mereka dikasih A bersyukur. Kalau dapat B, alhamdulillah lagi, ya kan. Kalau dikasih A ya bersyukur, alhamdulillah, mungkin ini rezeki saya. Tapi kalau manusia ingin menjadi versi terbaik bagi manusia yang lain, aku udah dapat A, aku ingin dapat B, kan ini nama samaran kita disebutkan si Adi ini kan udah dapat B, aku ingin dapat C lah biar lebih hebat dari dia gitu. Ingin lebih hebat dari manusia yang lain. Kalau mereka ingin menjadi versi terbaik manusia, pasti manusia ini ada sifat iri, dengki, hasad. Semua penyakit hati ada di manusia. Maka kita sebaik-baiknya manusia yang tidak mempunyai penyakit hati. Penyakit hati itu susah gelana jika melihat orang lain senang gitu. Susah melihat tetangga beli mobil baru, punya suami baru. Jadi jika tetangga, kalau kita mempunyai, ini contoh, jika seseorang mempunyai sifat dengki atau iri, tetangganya beli mobil, wah kok wah itu udah ada mobil aja ya, pasti itu ini kok cepet kali ya dia beli mobil, uang dari mana itu, ya kan. Pasti itu kalau orang iri. Udah nanti duduk di lapak.com. Udah aja, hai guys, duduk di sini, kita buka lapak.com dulu. Si kawan itu udah beli mobil baru nih, dari mana ya, kok cepet kali ya, bla 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 bla. Ini versi manusia terbaik di mata Allah. Ini manusia yang terbaik di mata Allah, dia berpikir positif. Alhamdulillah ya, tetanggaku udah ada mobil baru, nanti kalau aku masuk rumah sakit atau aku dadakan sakit udah bisa numpang ya kayaknya. Kalau enggak kita bisa mendapatkan bantuan dari tetangga kita. Dia berpikir secara positif. Nanti kalau kita ada apa-apa, mendadak sakit, siapa yang nolong kita? Nggak mungkin keluarga kita dari jauh datang kalau bukan tetangga kita. Makanya Rasulullah bilang, manusia yang terbaik itu juga manusia yang saling baik dengan tetangganya. Jadi itulah, mari kita hindari sikap dengki. Karena kita omongin orang, kalau benar kita tidak mendapatkan pahala, kalau salah yang kita omongin itu kita mendapat dosa. Contohnya, si Fulan ini ya, bajunya selalu merah, kayaknya itu baju adiknya deh, padahal itu bukan baju adiknya. Jadi kita akan mendapat dosa. Sekiranya benar itu baju adiknya, kita nggak mendapat pahala, malahan mendapat dosa karena kita ngomongin dia. Hal tadi nggak benar kita ngomong, itu menjadi fitnah, lebih berdosa. Sesungguhnya orang yang mengadu domba atau menyebarkan fitnah itu seperti memakan daging saudaranya. Kalian mau makan daging saudaranya? Gitu. Jadi kita di bulan yang penuh berkah ini, mari membersihkan hati dari sifat iri, dengki, dan segala penyakit hati. Karena iri dengki itu baik iri secara sosmed, kok follower dia lebih tinggi dari aku, followersku lebih tinggi, kenapa dia lebih tenar, aku lebih ini loh dari dia, kenapa dia lebih itu
iri secara sosmed. Berpikirlah positif, mungkin rezeki dia di situ, mungkin saya udah disiapin rezeki di tempat yang lain. Karena rezeki dan kesuksesan orang itu berbeda-beda. Allah itu sudah menyusun ajal, maut, jodoh, itu semua rezeki, semua itu di Allah. Jadi tinggal kita berikhtiar, berusaha, berdoa, ya kan? Karena usaha tanpa berdoa itu sama dengan sombong, sedangkan doa tanpa usaha itu sama dengan bohong. Jadi kita sama-sama mengiringnya sambil berusaha dan berdoa. Buat kita manusia, walaupun kita belum bisa menjadi manusia terbaik, setidaknya kita berusaha menjadi manusia terbaik bagi Allah gitu. Walaupun kita tidak bisa menjamin diri kita masuk surga atau jaminan manusia terbaik untuk Allah, kita setidaknya udah berusaha gitu. Ya, dengan apa berusaha? Menjauhi larangannya dan berbuat perintahnya gitu. Jadi sekian dari Umi, ambil baiknya, buang buruknya, lebih dan kurang Umi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.